Kalau sekarang kita sudah benci sama si A, kalau Anda seorang umat Buddha, ada yang bisa merenungkan Buddha Rupang, bahwa Buddha Rupang itu melambangkan Sang Buddha yang selalu memanfaatkan hidupnya setiap saat demi kebahagiaan yang lain, demi perilaku yang baik, maka Anda hendaknya mulai bisa merenungkan bahwa kebencian saya yang sekian tahun yang lalu, kebencian saya sekian lama yang lalu, hendaknya sekarang bisa kita hilangkan. Kenapa saya harus selalu sama membenci dia? Kenapa saya tidak mulai berpikir untuk tidak membenci dia? Apa artinya saya mengucap semoga semua makhluk hidup berbahagia? Karena semoga semua makhluk hidup berbahagia adalah semua makhluk, termasuk musuh-musuh saya, termasuk orang yang geting-geting tadi. Jangan semoga semua makhluk kecuali si A yang geting itu semoga bahagia. Tidak begitu. Semoga semua makhluk kecuali si B yang bencekno semoga bahagia. Tidak ada kata-kata itu. Kita pada saat mengucap semoga semua makhluk hidup berbahagia, kita hanya satu tujuan. Saya makhluk semoga saya bahagia, keluarga saya, lingkungan saya adalah makhluk semoga bahagia, bahkan musuh-musuh saya juga bahagia. Kita sudah mengucap itu berkali-kali. Kenapa musuh saya yang sekian tahun yang lalu, kenapa saya masih simpen dendamnya di dalam hati? Kenapa saya masih bisa jengkel terus kalau ingat dia? Berarti saya belum ada kemajuan. Banyak segi di dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai seorang pelajar, kalau dulu waktu kecil masih suka tidur dan suka mainan, apakah sekarang setelah segede ini masih suka tidur dan suka mainan? Ketika disuruh belajar, paling enak tidur-tiduran. Begitu besok mau ulangan, ya sebentar lah mainan PlayStation dulu. Kalau Anda masih seperti itu, berarti Anda tidak ada bedanya dengan ketika masih TK. Berarti umurnya tambah, dagingnya tambah berat, tapi tidak punya peningkatan apa-apa di dalam pikiran kita. Sama dengan kita semua yang hadir di tempat ini. Anda sebagai seorang umat Buddha, ketika Anda datang ke sini pertama, Anda masih gampang stres, masih belum bisa mengendalikan emosi. Setelah sekarang Anda ikut agama Buddha, Anda masih gampang stres. Berarti Anda belum berubah. Kalau dalam bahasa lagunya, lagu apa itu ya? Engkau masih seperti yang dulu. Ya. Kenapa? Karena di dalam Dharma kita diajarkan bagaimana kita mengatasi stres. Apa sih sebabnya stres? Karena kita punya keinginan orang lain harus berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita punya keinginan bahwa lingkungan kita harus bersikap seperti yang kita harapkan. Itu yang menimbulkan stres. Antara harapan dengan kenyataan bedanya jauh. Itu yang menimbulkan stres. Padahal di dalam Dharma sudah disebutkan, Sang Buddha kan menyatakan dalam 4 kesunyataan mulia, hidup ini memang berisi ketidakpuasan, artinya stres. Tapi apa sebab? Karena keinginan sendiri. Kalau begitu keinginan dikendalikan, bisa dihilangkan stresnya. Bagaimana cara mengendalikan keinginan? Salah satunya adalah dengan kita bisa menyadari bahwa orang lain sulit diatur. Yang bisa kita atur adalah diri kita. Kalau Anda yang pernah ke Welingi, Anda bisa melihat jam yang terbalik. Kemarin ibu-ibu yang Kediri sudah lihat jam kebalik belum? Sudah. Nah, jam yang kebalik.
Pada waktu Anda melihat yang pertama, mungkin Anda bingung, apa iki jame mati, apa baterainya habis. Tetapi setelah Anda mengamati bahwa jam itu kebalik, maka Anda setiap kali melihat Anda sudah tidak bingung lagi. Anda langsung menyadari, oh ini memang kebalik. Nah, yang biasanya muternya ke kanan, sekarang muternya ke kiri. Memang kebalik. Pikiran Anda langsung bisa menyesuaikan. Coba kalau Anda selalu berpikir, kenapa jamnya ini kebalik? Wah, menjengkelkan. Lempar batu nanti, pecah jamnya. Tetapi ketika Anda bisa merenungkan, oh ya memang dia kebalik. Sudah, akhirnya kita bisa menyesuaikan diri, melihat itu sebagai kenyataan, batin menjadi tenang. Kalau jam itu bisa Anda lihat dengan cara berpikir seperti itu, sebetulnya ketika Anda melihat teman Anda, melihat keluarga Anda, melihat lingkungan Anda, sebetulnya secara dharma juga seperti itu. Kalau orang yang Anda lihat, keluarga yang Anda miliki itu bertentangan dengan yang Anda ingini, anggaplah itu seperti jam yang kebalik. Anda melihat dan Anda langsung berpikir, ya memang dia begitu. Nah, dengan demikian membuat pikiran kita menjadi tenang. Dan ini sebetulnya adalah merupakan perubahan pola pikir sebagai seorang umat Buddha. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap kali ulang tahun, setiap kali ulang bulan, ulang minggu, ulang hari, atau setiap saat, cobalah kita merenungkan, sudahkah aku ada kemajuan dibandingkan dengan yang kemarin? Sudahkah aku menjadi lebih sabar? Sudahkah aku menjadi lebih baik? Sudahkah aku menjadi orang yang tidak lagi mendendam? Sudahkah aku bisa memaafkan orang? Kalau Anda semakin hari Anda merenungkan dan semakin tinggi apa yang Anda bisa capai, kita harus mengucapkan selamat ulang tahun dengan sungguh-sungguh. Karena berarti ulang tahun Anda adalah masa Anda melewati satu ketidakmatangan menjadi orang yang matang, menjadi orang yang bijaksana. Tetapi ketika Anda sekian lama selalu wataknya sama, menjadi orang yang rewel, menjadi orang yang pendendam, menjadi orang yang gampang sakit hati, dan seterusnya, maka sebetulnya ucapan ulang tahun orang kepada kita hanyalah sebagai tradisi. Oh ya, tanggal sekian adalah hari lahir saya, ya selamat ulang tahun adalah sebagai tradisi. Ya, kita pun yang merayakan juga menjadi tradisi. Lah, saya ini sebetulnya ya sudah sekian tahun makan tanggalan, tetapi kok ya tidak ada pengetahuan yang bertambah, hanya umur yang bertambah. Nah, kalau sudah ulang tahun yang berikutnya, jatuh tempo foto kita dipasang di sana. Kenapa orang itu dipasang di sana? Karena sudah lewat banyak ulang tahun. Anda, kita semua juga lewat banyak ulang tahun. Maka jangan heran satu ketika kita pun ikut berpartisipasi, fotonya naik di atas meja almarhum itu. Iya kan? Nah, pada saat sekarang seseorang fotonya sudah dipasang di sana, lalu apa yang manusia bisa renungkan sekarang? Bagi si almarhum sendiri, pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini, karena setiap saat selalu merenungkan apakah yang bisa saya lakukan dalam kehidupan ini setiap saat, apakah yang saya bisa perbaiki setiap saat dalam kehidupan ini, maka pada saat meninggal dunia, dia terlahir di alam bahagia. Karena di dalam Dharma, seseorang lahir di alam bahagia bukan karena agama tertentu, tetapi karena perilakunya yang baik. Nah, jadi si almarhum terlahir di alam bahagia karena perilakunya selama di dunia menjadi baik. Sedangkan kita yang hidup
Yang kita yang membacakan parita untuk almarhum sebetulnya juga akan sama dengan fungsinya ketika kita membaca parita di depan Buddha Rupang. Apakah yang telah almarhum lakukan selama hidupnya? Apakah yang bisa saya contoh untuk kehidupan saya? Sehingga nanti di satu saat apabila saya nanti juga jatuh tempo meninggal dunia, saya pun masih layak untuk dikenang oleh keluarga saya. Jangan sampai orang malah mengharapkan saya meninggal. Jangan sampai orang malah senang dengan saya meninggal. Kenapa? Karena berarti saya hidup sebagai orang yang jahat. Setiap kali baca koran, kok belum ada yang namanya si A di berita duka ya. Jadi begitu si A namanya di berita duka, aduh lega, bebas dari ikatan dengan dia. Kalau sampai seperti itu berarti kita adalah orang yang jahat. Tetapi ketika ada orang membaca berita duka, waduh, kok si A jadi meninggal dunia? Wah, lalu jadi orang susah. Ketika mengadakan upacara puja bakti patidana, lalu juga keluarganya masih merasa sedih, berarti si A almarhum orang yang berjasa untuk keluarganya. Berarti si A selama hidupnya telah mengembangkan kebajikan. Berarti si A adalah orang yang bisa memanfaatkan kehidupan ini untuk membagikan jasa, memberikan manfaat kepada lingkungannya. Demikian pula kita sebagai seorang umat Buddha, saudara. Jelas sekali Sang Buddha sebagai guru agung, jelas sekali Sang Buddha sebagai lambang kebajikan itu sendiri. Maka jangan pernah Anda meminta kepada patung, tetapi jadikanlah rupang Sang Buddha ini sebagai alat perenungan. Sehingga bila tiba saatnya nanti, karena setiap saat kita selalu mengembangkan kebaikan, setiap saat pada saat kita meninggal, kita akan berbahagia di kelahiran yang berikutnya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bante Wijayo, bahwa orang yang berbuat baik akan berbahagia di kehidupan ini, juga di kehidupan yang berikutnya. Sedangkan setelah kita meninggal pun, kita masih akan tetap dikenang, karena jasa kebaikan kita akan selalu diingat oleh lingkungan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, memang Sang Buddha hanya menunjukkan jalan. Kita sendirilah yang melaksanakan. Sama dengan orang yang sakit, walaupun diberi obat yang paling manjur pun, kalau tidak diminum sendiri oleh si sakit tidak akan sembuh. Kita semua mengalami sakit batin kita. Sakit karena ketamaan, sakit karena kebencian, sakit karena kegelapan batin. Hanya kita sendiri yang bisa mengobatinya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin ini adalah dengan selalu introspeksi setiap saat untuk mengikuti perilaku yang ditunjukkan Sang Buddha selama hidupnya. Sehingga akhirnya di dalam kehidupan ini kita bahagia, meninggal pun kita juga lahir di alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan pun akan merasakan manfaat untuk kita.